Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan menjawab tugas individu 5 mata kuliah Inovasi Pendidikan Matematika, yaitu mengenai inovasi kurikulum. Saya Dinda Risdayani, NPM 188 dari kelas 6B Pendidikan Matematika. Pertanyaan yang pertama, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis terpadu yang saling berkaitan. Kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yakni metode materi masyarakat, dan subsistem produk yakni lulusan yang dikaitkan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen berkaitan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan. Pertanyaan yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Untuk mencapai perubahan-perubahan perilaku, sistem keterpaduan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, suasana lapangan atau field setting yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas. Yang kedua, pengembangan diri sendiri atau self-development. Yang ketiga, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu atau self-actualization. Yang keempat, proses belajar secara kelompok. Kelima, pengulangan dan penguatan. Keenam, pemecahan masalah-masalah. Yang ketujuh, sikap percaya diri sendiri. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Pembelajaran terpadu dikenal beberapa macam karakteristik, seperti yang dikemukakan oleh salah satu ahli bernama Hilda Carli, yang mengatakan bahwa pembelajaran terpadu memiliki beberapa macam karakteristik, diantaranya A. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. B. Memberikan pengalaman langsung kepada peserta didik. C. Pemisahan antara bidang studi tidak jelas. D. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. E. Pembelajaran bersifat luas. F. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan anak. G. Holistik. Artinya, suatu peristiwa yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu diamati dan dikaji dari beberapa mata pelajaran sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak saja. H. Bermakna artinya pengajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek memungkinkan terbentuknya semacam jalinan skema yang dimiliki siswa. I. Otentik artinya informasi dan pengetahuan yang diperoleh sifatnya menjadi otentik. J. Aktif artinya siswa perlu terlibat langsung dalam proses pembelajaran mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga proses evaluasi. Pertanyaan yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang di dalamnya terdapat inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran yang diperkuat dengan berbagai kebijakan pada masa inovasi tersebut diterapkan. Perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan istilah KTSP. Pertanyaan yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Nah, KTSP merupakan paradigma baru pengembangan kurikulum yang memberikan otonomi luas pada setiap satuan pendidikan dan perlibatan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah. Pertanyaan yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Yaitu yang pertama, UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, kedua Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang ketiga Permendiknas nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi, yang keempat
Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang standar kompetensi kelulusan. Yang kelima, Permendiknas nomor 24 tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas nomor 22 dan nomor 23. Kemudian, prinsip-prinsip KTSP adalah sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Lalu, menyeluruh dan berkesinambungan. Lalu yang keenam, belajar sepanjang hayat. Pertanyaan yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Ada 4, yaitu tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, kedua struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, ketiga kalender pendidikan, keempat silabus dan RPP. Selanjutnya, pertanyaan ke-8, bagaimana pengembangan KTSP? Dalam pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dapat dilakukan melalui pengembangan komponen-komponen kurikulum, di antaranya A. Visi, misi, dan tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. Visi dan misi pendidikan tingkat satuan pendidikan harus berorientasi ke depan, dikembangkan bersama oleh seluruh warga sekolah, merupakan perpaduan antara langkah strategis dan suatu yang dicita-citakan. Dinyatakan dalam kalimat yang padat, bermakna, dapat dijabarkan ke dalam tujuan dan indikator keberhasilannya berbasis nilai dan membumi atau konseptual. Lalu B. Struktur dan muatan KTSP. Struktur dan muatan KTSP pada jenjang pendidikan dasar dan menengah seperti tertuang dalam SI meliputi 5 kelompok mata pelajaran, yaitu kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga, dan kesenian. 9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Kurikulum 2013 selanjutnya disingkat K13 merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta didik dan menyiapkan generasi mendatang yang kompetitif dan unggul serta berkarakter. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan pembangunan nasional, maka diperlukan perbaikan, perubahan, bahkan pembaharuan atau inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum. Penyusunan dan implementasi kurikulum merupakan suatu yang dinamis, kompleks, dan sulit. Hal ini disebabkan penyusunan dan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia yang mengembangkan dan proses perumusan kebijakan tentang kurikulum. Lalu pertanyaan ke-10, bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Ketiga, mengembangkan sikap pengetahuan dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
Selanjutnya, yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasi atau organizing element, kompetensi dasar di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat atau reinforced, dan memperkaya antara mata pelajaran dan jenjang pendidikan atau organisasi horizontal dan vertikal. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-11, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan yaitu ada landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan konseptual. Landasan filosofis ada filosofis Pancasila dan filosofis pendidikan. Landasan yuridis ada RPJMM 2010 sampai 2014, sektor pendidikan dan tentang perubahan metodologi pembelajaran dan penataan kurikulum. Kedua, PP nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Ketiga, Inverse nomor 1 tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional. Nah, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan berkarakter bangsa. Ketiga, landasan konseptual. Aspek ini mencakup relevansi model kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum lebih dari sekedar dokumen. Proses pembelajaran mencakup aktivitas belajar dan outcome belajar serta cakupan mengenai penilaian. Prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Kedua, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar. Ketiga, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah. Keempat, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi. Kelima, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Keenam, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi. Ketujuh, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan afliktif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik, hard skill, dan keterampilan mental atau soft skill. Yang ke-8, peningkatan dari keseimbangan antara keterampilan fisik, hard skill, dan keterampilan mental atau soft skill. 9, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Ke-10, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta. 11, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. 12, pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. 13, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Lalu pertanyaan ke-12, apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 yang disempurnakan memiliki 4 komponen utama yaitu tujuan, materi atau isi, ketiga metode atau strategi pembelajaran, dan keempat evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan.
Lalu nomor 13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum 2013 yang sebelumnya. Perubahan atau revisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.